Film bermula ketika di kota London beberapa orang lagi berkumpul untuk menunggu undian. Yang hadiah utamanya berupa liburan ke Perancis. Hadiah itu disponsori oleh perusahaan travel terkenal yang ada di Inggris. Cerita dimulai dengan bapak ini yang kita sebut saja Icang yang datang terlambat ke acara itu. Pak Icang hampir aja melewatkan hadiah utamanya. Pak Icang yang saat itu memegang nomor undian 616 merasa kecewa karena nomornya tidak menang. Akhirnya dia pun membuang tiket undian itu. Tiket itu kemudian jatuh di mainan kereta api yang lagi dimainkan oleh seorang anak. Pembawa acara memanggil pemenang dengan nomor 919 tapi peserta itu tak kunjung datang. Pak Icang yang melihat jika nomor undiannya dibalik, maka ia akan menjadi pemenangnya. Pak Icang pun menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah itu dan berhak mendapatkan bonus tambahan yaitu tiket gratis naik kereta Eurostar ke Paris. Singkat cerita, Pak Icang telah sampai di Paris dan turun dari kereta serta merekam segala aktivitasnya dalam handicam. Ia merekam semua aktivitas di stasiun itu termasuk pengamen yang lagi memainkan piano dan wanita cantik berbaju hijau yang menatap ke arahnya. Setelah mendapatkan dokumentasi, ia akan melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Gare de Lyon. Dia pun naik Grab menuju stasiun itu. Namun dia malah nyasar ke sebuah tempat. Ia pun membuka Google Maps dan berjalan menuju stasiun. Singkat cerita, sampailah ia ke stasiun yang dimaksud. Sambil menunggu kereta, dia membeli minuman di sebuah mesin penjual otomatis. Namun dasinya malah tersangkut. Saat mencoba melepas dasinya, kereta pun datang. Dan bapak itu pun melewatkan kereta yang sudah ia tunggu. Mau tidak mau ia harus menunggu kereta selanjutnya. Pak Icang pun makan di restoran stasiun itu. Namun karena orang baru di sana, menu restoran itu pun membuat Pak Icang tidak selera dan malah membuang makanan itu ke tas orang di sebelahnya. Selesai makan, kereta pun datang. Sebelum masuk, Pak Icang meminta penumpang lain untuk memvideokannya. Setelah beberapa kali pengambilan video, Pak Icang pun memasuki kereta. Sialnya orang yang ia minta untuk mengambil video tadi malah tertinggal saat pintu kereta sudah ditutup. Ketika kereta sudah berangkat, Pak Icang sibuk merekam bapak itu yang mengejar kereta tanpa mengetahui anak bapak itu sudah menunggu di dalam kereta. Pak Icang pun mencoba menghibur anak itu. Kereta pun sampai stasiun berikutnya. Anak itu turun untuk menunggu ayahnya ditemani oleh Pak Icang. Namun saat kereta akan berangkat, anak itu yang kita sebut saja Samsul berhasil mengambil handicamnya. Pak Icang yang mencoba mengambil kameranya pun ketinggalan kereta dan mengejar kereta itu yang hal ini sama persis seperti Pak Icang merekam ayahnya tadi. Tak lama kereta pun datang, namun tidak berhenti di stasiun itu. Di dalam kereta terlihat ayahnya Samsul hanya menuliskan nomor teleponnya dengan 2 digit terakhir yang tertutup tangan. Pak Icang mencatat nomor itu dan mencoba menerka 2 digit terakhir nomor telepon tersebut. Lama mereka mencoba, namun tidak satupun telepon nyambung ke nomor ayahnya Samsul. Mereka pun melanjutkan pencarian sang ayah dengan menaiki kereta lain. Namun mereka ketahuan petugas karena tidak memiliki tiket hingga diusir dari kereta itu. Mereka pun mencoba memelas kepada orang di stasiun agar diberikan uang. Uang itu mereka gunakan untuk menelepon nomor ayahnya dengan beberapa kemungkinan 2 digit nomor telepon tersisa. Aksi mereka dipergoki oleh kepala keamanan stasiun dan mereka pun diusir. Singkat cerita mereka sampai di sebuah pasar. Mereka melihat banyak aktivitas di sana. Mereka mencoba meminjam sebuah radio dan memainkan drama musikal tentang keadaan mereka saat ini. Aksi mereka pun memukau banyak penonton sehingga mereka mendapatkan banyak uang dari penonton sekitarnya. Setelah berbelanja, mereka pun menaiki sebuah bus untuk mengantar Samsul. Namun tiket Pak Icang terjatuh dan ia harus mengambilnya. Saat pengambilan tiket, bus itu pun berangkat. Lagi-lagi Samsul berangkat duluan dan meninggalkan Pak Icang. Pak Icang pun merental sepeda dan berusaha mencari keberadaan bus yang tadi. Ia pun bergantung pada sebuah mobil yang membawanya ke sebuah peternakan. Melihat sepedanya sudah rusak, ia pun terpaksa menunggu tumpangan di pinggir jalan. Seorang kakek dengan sepeda listrik muncul dan menawarkan tumpangan. Namun Pak Icang malah curang dan membawa sepeda listrik itu sendiri. Kakek itu marah dan tidak jadi menumpangi Pak Icang. Sudah lama ia di sana namun tak kunjung mendapatkan tumpangan. Pak Icang pun nyasar ke sebuah lokasi film action. Di sana dia mengganggu aktivitas syuting.
Sutradara yang bernama Carson itu menganggapnya pemeran pembantu dan menyuruhnya mengganti baju. Pak I-chang yang mendapatkan peran prajurit pun membuat kekacauan pertamanya ketika dia menggunakan kamera pada senjatanya. Akhirnya ia pun dipecat. Melihat baterai kameranya yang telah habis, dia pun mencas kameranya dengan mencopot salah satu colokan yang ada. Rupanya colokan itu untuk adegan film ledakan. Carson pun marah ketika ledakannya tidak terjadi. Pak I-chang yang telah selesai mencas kamera pun mencolokkan colokan itu kembali. Alhasil Carson yang marah pun mencoba menekan tombol itu sendiri dan ledakan pun terjadi. Pak I-chang pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga ia bertemu seorang perempuan pengendara mobil yang sama persis dengan mobil miliknya. Kita sebut saja Anna. Anna yang juga seorang artis di filmnya Carson saat itu pulang menuju kotanya dan memberikan Pak I-chang tumpangan. Di perjalanan pun mereka saling bercerita di mana tujuan Pak I-chang berlibur ke pantai. Dan Anna ingin mendatangi trailer pertama filmnya yang akan diputar besok. Mereka pun mampir ke sebuah rest area, di mana Pak I-chang kembali dipertemukan dengan Samsul. Pak I-chang pun sangat bahagia dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Pak I-chang meminjam handphone jadul Anna dan mencoba menghubungi kembali ayahnya Samsul. Namun hingga malam tiba usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Anna pun tertidur saat mengemudi. Sehingga secara terpaksa Pak I-chang mengambil alih kemudinya hingga besok pagi. Besok paginya mereka pun terbangun di sebuah tempat. Tempat itu sudah tak jauh dari laut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Anna hendak membeli beberapa baju untuk nonton film perdananya nanti. Anna tak sengaja melihat berita di TV yang mengatakan kalau Pak I-chang adalah seorang penculik anak di stasiun. Pak I-chang dan Samsul pun menjelaskan kebenaran yang terjadi. Berita ini sudah tersebar ke seluruh Prancis. Demi keamanan, mereka disuruh menyamar dengan menggunakan pakaian wanita. Saat diberhentikan polisi, Anna pun memperlihatkan kalau ia diundang untuk menyaksikan film pertamanya Carson Clay. Alhasil mereka pun dapat pengawalan khusus dari polisi setempat menuju tempat digelarnya film tersebut. Sesampainya di lokasi, Anna langsung bersiap menuju bioskop. Sementara Pak I-chang dan Samsul disuruh untuk memarkir mobilnya. Setelah memarkir mobil, Pak I-chang dan Samsul masuk ke bioskop tersebut. Namun di dalam mereka dihadang oleh sekelompok penjaga anak buahnya Carson. Mereka tetap berhasil masuk dengan menunjukkan identitas yang mereka gambar. Sesampainya di dalam, Pak I-chang menyuruh Samsul untuk menunggunya di balik layar. Sementara ia akan mencari Anna. Di tengah tumpukan penonton, Pak I-chang pun berhasil menemukan Anna. Saat scene Anna dimulai, dia sangat kesal karena scene-nya dipotong oleh Carson. Melihat hal itu, Pak I-chang memiliki ide dengan handycam-nya. Dia menuju ruangan tempat pemutaran video dan mengganti kaset pemutaran videonya dengan handycam yang ia miliki. Alhasil video bioskop pun berubah jadi dokumentasi perjalanannya selama liburan. Dan uniknya dokumentasi video itu sejalan dengan narasi filmnya Carson Clay. Carson tak terima dan mencoba menuju ruang pemutaran. Di sana dia amat marah karena ulah Pak I-chang. Carson pun mencoba mengejar Pak I-chang yang kabur ke arah layar. Namun siapa sangka, penonton menyukai film tersebut. Di akhir filmnya Carson menunjukkan Pak I-chang muncul di atas panggung. Dengan scene si Samsul di belakangnya. Ayah Samsul yang juga ikut menonton menuduhnya menculik anaknya. Tak disangka Samsul pun muncul dari belakang layar dan akhir yang bahagia pun menjadi penutup di penayangan filmnya Carson Clay. Carson yang awalnya marah, sekarang malah memberi apresiasi dan pujian kepada Pak I-chang. Film Carson Clay ini pun menuai banyak pujian dari penonton. Pak I-chang yang lupa akan tujuannya mulai berjalan. Dan alangkah bahagianya ia ketika melihat pantai di seberang bioskop. Pak I-chang pun berjalan santai sambil merekam video menuju arah pantai. Jalan menuju pantai sangat mulus dan ia pun bahagia sesampainya di sana. Di sana ia kembali bertemu dengan Samsul dan Anna pun sekarang mengikuti sesi wawancara di pantai itu. Akhir film mereka semua berkumpul di pantai itu dan bernyanyi bersama. Film ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan kreativitas dalam menghadapi tantangan, kepolosan dan ketulusan hati, serta pentingnya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Selain itu, kebaikan hati MRBan dalam membantu orang lain dan sikap terbukanya terhadap perbedaan budaya menunjukkan bahwa tindakan kecil dapat membawa dampak besar.
Film ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain, mengingatkan kita bahwa interaksi sosial dapat memperkaya pengalaman hidup kita. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.